Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Kasus dugaan korupsi emas Antam yang merugikan negara hingga 33 triliun rupiah terus bergulir. Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari PT Antam, untuk mengungkap modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini. Sementara itu, Antam membuka suara terkait dugaan emas palsu seberat 109 ton yang menjadi sorotan. Kasus korupsi emas Antam yang diduga merugikan negara hingga 33 triliun rupiah semakin mencuri perhatian. Kejaksaan Agung telah memeriksa 3 saksi dari PT Antam untuk mengungkap modus operandi dan pelaku di balik skandal ini. Dugaan emas palsu seberat 109 ton juga menjadi sorotan, dengan Antam akhirnya membuka suara menanggapi isu tersebut. Investigasi masih terus berlanjut untuk mengungkap kebenaran di balik kasus yang mengguncang industri pertambangan ini. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah merilis daftar sementara 27 pemain untuk persiapan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Banyak di antaranya pemain yang dipanggil adalah posisi bertahan. Penasaran bagaimana isi skuadnya? Berikut informasinya untuk Anda. Patrick Kluivert selaku pelatih baru Timnas Indonesia telah menanggil 27 nama sementara dalam skuad Timnas pada laga kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Sang pelatih menyiapkan skuad yang didominasi pemain belakang. Di antaranya, Jay Ighzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Calvin Verdong, Sen Patinama, Muhammad Ferrari, Naisen Choan, Rizky Ridho, Gordy Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Aliano Reinders. Dari sisi tengah, Patrick Kluivert memanggil nama-nama familiar seperti Tom Hye, Ivan Jenner, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, serta Iji Maulana yang kembali masuk jajaran Timnas. Untuk lini serang ada nama baru, Aouar Romani, penyerang Oxford United ini baru dinaturalisasi pada bulan lalu. Selain itu, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struy kembali membela Timnas pada babak kualifikasi ini. Magic Water, minuman segar asal Filipina yang unik dan sedang populer. Sekilas terlihat seperti air putih biasa, namun memiliki rasa yang lebih segar dan manis. Apa yang membuatnya begitu spesial? Simak liputan selengkapnya. Dunia kuliner selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Dan kali ini giliran Magic Water yang mencuri perhatian. Meski namanya terdengar ajaib, minuman ini bukanlah ramuan sihir. Sekilas tampilannya sama seperti air putih biasa, tetapi menawarkan sensasi yang lebih segar dan sedikit terasa manis. Magic Water berasal dari Filipina dan sudah ada sejak tahun 1980-an. Minuman ini pertama kali diperkenalkan oleh Aling Bebe, seorang pedagang kaki lima di Binondo, Manila. Selama lebih dari 40 tahun, ia tetap setia berjualan di lokasi yang sama, yang menjadikan Magic Water semakin dikenal dan digemari banyak orang. Harganya pun sangat terjangkau, hanya sekitar 5 hingga 10 peso atau setara dengan 1.000 hingga 2.000 rupiah. Menurut Aling Bebe, minuman ini hanyalah air mineral dingin yang dicampur dengan gelatin bening. Berbeda dari minuman manis khas Filipina lainnya yang biasanya berwarna cerah, Magic Water tetap bening seperti es biasa. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri. Selain menyegarkan, Aling Bebe memastikan bahwa air yang digunakan bersih dan aman dikonsumsi, menjadikannya pilihan tepat untuk melepas dahaga di tengah cuaca panas. Lagi kita akan membahas tentang mobil listrik yang menjadi primadona di pameran otomotif di kota Chicago. Jadi tetap di Tera News.
Show 2025 ternyata menawarkan mobil versi listrik yang dibuat sangat mirip dengan mobil tenaga bensin. Dan ternyata kendaraan listrik ini menjadi pusat perhatian warga yang datang pada pameran mobil tersebut. Ini terdengar seperti mesin mobil, dan mungkin terasa seperti mesin mobil biasa. Tapi penggerak mobil Dodge Charger terbaru ini sama sekali bukan mesin bensin biasa. Ini kendaraan listrik penuh atau EV. Dan meski suara dan bau karet bannya nyata, tapi ciri khas suara knalpotnya adalah buatan. I think you will forget that it's an EV. Ryan Negodi adalah wakil presiden desain interior di Stellantis, perusahaan pemilik merek Dodge. Dodge Charger sudah lama menjadi ikon mobil Amerika bertenaga bensin. Menurutnya, mengubahnya menjadi mobil listrik dengan beberapa model harganya $60.000 lebih adalah lompatan kepercayaan bagi Dodge. We know that that's where, the country's heading, and it takes time. Adanya insentif pajak hingga $7.500 yang menjadi bagian Undang-Undang Pengurangan Inflasi pemerintahan Biden tahun 2022 membantu membuat mobil listrik mahal yang diproduksi di Amerika menjadi lebih terjangkau. Presiden Trump telah mengisyaratkan rencana mengakhiri insentif ini, tapi menurut Ryan, insentif bukanlah faktor utama pengembangan charger versi listrik. You're getting a different customer coming to this vehicle, right? That's not their first and foremost thought. Namun insentif telah membantu mendorong lonjakan pembelian EV di Amerika tahun lalu. Cox Automotive melaporkan ada sekitar 1,3 juta kendaraan baru yang terjual, meningkat 7,3% dibanding tahun 2023. Toyota has 19 electrified vehicles, so that includes hybrids, plug-in hybrids, fuel cell EV, and electric vehicles. Matt Troyer adalah spesialis produk di perusahaan mobil Jepang Toyota. Almost 30% of what we sell is now some kind of electrified vehicle. Tapi tidak satu pun produk Toyota yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak kendaraan listrik federal. Saat ini, satu-satunya kendaraan listrik penuh Toyota di Amerika Utara, BZ4X, juga tidak memenuhi syarat karena diproduksi di luar Amerika. Desember lalu, Toyota mengumumkan akan memangkas harga BZ4X hingga $6.000. We're seeing that electric vehicles are getting cheaper. Mega Lakchora adalah pejabat kendaraan listrik negara bagian Illinois yang melanjutkan pemberian insentif negara bagian sebesar $4.000 untuk pembelian kendaraan listrik. Ia bergabung dengan Melissa Washington, wakil presiden senior pemasok energi Comet dalam jumpa pers. We have $100 million in rebates that are being made available in 2025 for customers to adopt EVs. And that's going to be for all customers, our residential customers, our commercial customers, and public sector customers. Meski ketidakpastian menyelimuti masa depan insentif dari pemerintah federal Amerika untuk pembelian kendaraan listrik, namun menurut Matt, para pelanggannya mengatakan mereka lebih fokus pada manfaat lain dari kepemilikan kendaraan listrik, seperti biaya pemakaian dan pemeliharaan yang lebih murah, serta mereka juga senang bisa ikut memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Acara komedi televisi di Amerika Serikat, Saturday Night Live, telah menjadi program televisi selama 5 generasi dan telah mencetak berbagai bintang besar di Amerika. Bahkan acara ini telah menginspirasi banyak negara lain untuk ikut membuat program serupa. Nah, setelah 50 tahun mengudara, bagaimana kondisi program TV favorit tersebut? Berikut liputan dari tim VOA. Selama 5 dekade, acara televisi Saturday Night Live jadi acara komedi berpengaruh di Amerika. Bintang ternama seperti Bill Murray, Eddie Murphy, Will Ferrell, dan Tina Fey lahir dari acara ini. Di luar studio NBC New York, para penggemar berkerumun ingin melihat ikon dan bintang favorit mereka. Ada Blake Lively, Ryan Reynolds, Jerry Seinfeld, dan aktor Kevin Costner yang hadir dalam acara spesial Saturday Night Live 50 tahun. It's a cultural experience for a lot of people. They're the kind of heartbeat of comedy for most of America. You could be relatively obscure and then suddenly from appearing on this show have a huge amount of attention and notoriety. Pemerhati televisi sebut SNL telah pengaruhi komedi berbagai generasi di Amerika Serikat. Saturday Night Live is
the longest standing comedy institution in America. The longer it goes on, the more self-evidently important it becomes. Has repeatedly proved its own significance by minting generation after generation of comedy stars. Pengaruh SNL juga sampai ke ranah politik. Impersonasi Presiden Gerald Ford oleh aktor Chevy Chase hingga Presiden Donald Trump oleh aktor Alec Baldwin, acara komedi ini mempengaruhi persepsi warga Amerika terhadap pemimpinnya. Trump sendiri bahkan pernah menjadi tamu SNL pada 2015 saat pencalonan presiden pertamanya. So I think in politics, as with everything else, SNL has kind of functioned as a bellwether. A performer's impression has crystallized something about the persona being impersonated in the public consciousness that hadn't really broken through. Musik juga jadi bagian tak terpisahkan dari SNL. Legenda musik seperti Prince, Nirvana, Beyoncé, hingga Taylor Swift telah tampil di panggung SNL. Pemirsa, acara SNL ini bisa disaksikan secara langsung dan juga gratis dari studio NBC di New York City. Tapi tiketnya nggak mudah didapatkan, harus berebut kuota lotre yang terbatas. Periode undian berikutnya baru dibuka pada bulan Agustus 2020 mendatang untuk periode nonton 2025-2026. Jika beruntung pun, penonton hanya bisa nonton 1 kali di periode tersebut. Dari New York, saya Randy Wicaksana dan tim VOA. Istanbul masih menjaga tradisi unik berbuka puasa yang ditandai dengan dentuman meriam. Kini dentuman meriam iftar masih menggema dari beberapa lokasi ikonik di Istanbul. Keunikan ini lantas menarik perhatian wisatawan untuk turut merasakan kemeriahannya dengan berbuka puasa bersama di sekitar Hagia Sophia. Istanbul memiliki tradisi unik yang terus dijaga selama berabad-abad, yaitu berbuka puasa dengan dentuman meriam. Meriam iftar atau orang Turki menyebutnya dengan Ramazan topu. Tradisi ini menjadi simbol bagi umat muslim di Turki untuk menandai waktu berbuka puasa. Tradisi meriam iftar bermula pada era Kekaisaran Ottoman dan masih berlangsung hingga sekarang. Beberapa sumber mengatakan bahwa tradisi ini muncul secara tidak sengaja. Kala itu di bulan Ramadan, pasukan Ottoman sedang menguji meriam di benteng Anatolia. Kebetulan pengujian itu dilakukan saat menjelang maghrib, sehingga ketika suara dentuman meriam terdengar di seluruh penjuru kota, masyarakat yang mendengar mengira itu adalah tanda untuk berbuka puasa. Sejak saat itu, Kekaisaran pun memutuskan untuk menjadikan dentuman meriam sebagai penanda resmi waktu berbuka puasa. Kini meriam iftar biasa ditembakkan dari beberapa lokasi ikonik di kota Istanbul, seperti Bukit Topkapi dan beberapa titik lainnya. Meriam ditembakkan tepat saat matahari terbenam, diiringi dengan kumandang azan maghrib dari menara-menara Masjid Sultan Ahmed dan Hagia Sophia. Tradisi unik ini lantas menarik perhatian para wisatawan. Banyak dari mereka yang menikmati momen ini dengan berbuka puasa bersama di lapangan depan Masjid Hagia Sophia dengan aneka hidangan khas Turki. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.